Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Jawa Tengah, Buya. Maaf, Buya, saya mau bertanya. Pernah ada di kampung saya, seseorang adzan subuh sebelum waktunya datang. Lalu seketika didatengin warga ditegur bahwa waktunya salah, karena saat itu warga sedang pada sahur. Pernah juga saya menemukan di daerah lain yang beberapa kali dan bisa dikatakan sering, adzannya terlambat dari waktunya. Bahkan sudah 10 menit, kadang 15 menit dari awal tibanya waktu sholat. Pas saya tanyakan, kata salah seorang tokoh bahwa itu tidak mengapa. Daripada sepi, padahal adzan-adzan dari kampung sebelah juga sangat terdengar di kampung itu dan tepat waktu. Saya jadi bimbang dengan dua keadaan yang berbeda ini. Ada yang dengan tegas harus tepat waktu dan ada yang tidak apa-apa kalaupun meleset dari waktu. Apakah memang boleh adzan dikumandangkan sebelum tibanya awal waktu sholat, Buya? Apakah juga boleh dikumandangkan setelah melewati tibanya awal waktu sholat, Buya? Kira-kira berapa menit toleransi diperbolehkannya, Buya? Syukran, Buya, atas jawabannya. Masya Allah. Yang menyelesaikan adalah ilmu. Yang pertama adalah adzan subuh, ada dua adzan. Tidak tahu ini. Apakah yang dimaksud? Kalau tukang adzannya tidak mengerti, berarti dia salah. Kalau tukang adzannya mengerti, adzan subuh itu ada adzan yang dilakukan untuk menyeru orang sahur. Sebelum masuk subuh tiba. Nabi kan punya tukang adzan dua, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang satu awal, yang satu adzan kemudian pulang orang pada sahur. Yang di rumah segera tahajudan. Yang kedua adalah adzan subuh. Nah ini adzan pagi itu ada dua memang. Cuman selama ini di Indonesia kan jarang dilakukan, maka mungkin kalau orang adzan dua jadi aneh. Dianggap sudah masuk subuh. Karena adzan yang pertama sebelum masuk subuh. Dan antara adzan yang pertama dengan masuk subuh itu kurang lebihnya adalah membaca kurang lebihnya ayat 50 ayat dan sebagainya. Yang penting belum masuk subuh. Dan di pesantren kita ini ada dua adzan. Dan memang banyak orang yang tertipu karena tidak pernah mendengar, di antaranya tamu. Adzan pertama langsung keluar. Setelah keluar sampai nunggu kok belum. Loh, adzan lagi. Tadi adzan apa? Itu adzan yang tidak pernah kamu dengar. Karena kamu tidak mengerti bahasanya adzan ada dua. Jadi adzan ada dua. Ini sering jadi orang nginep di sini kadang bingung. Adzan pertama dipikir sudah subuh. Tapi kalau memang tiang adzan itu nggak ngerti kok adzan subuh belum waktunya, ya nggak sah. Adzan subuh belum waktunya tidak dianggap sebagai adzan yang sunnah tadi, hanya sebagai zikir saja. Tapi kalau menjerumuskan orang sampai orang sholat sebelum waktu subuh adalah dosa. Karena menjadikan orang sholatnya tidak sah. Nah, kalau adzannya tidak menjadikan orang sholat, adzan saja tidak haram. Tapi kalau adzannya menjadi menipu orang, susah, haram. Adzan sebelum maghrib orang buka nanti, ya. Jadi sebelum adzan, sebelum waktunya jangan adzan. Sebelum waktunya jangan adzan. Kalau adzan nanti menjadikan orang sholat setelah itu. Setelah sholat, sholatnya tidak sah. Nah, karena sholat harus setelah masuk waktu. Baik, kemudian. Masalah adzan setelah waktu masuk, memang hendaknya. Pertama gini, adzan itu disunnahkan dalam setiap sholat fardu. Adzan disunnahkan dalam setiap sholat fardu bagi pria. Adzan. Jadi kalau kita melakukan sholat disunahkan adzan, biarpun Anda sholat sendiri. Anda sholat sendiri disunahkan untuk adzan. Itu kan ilmu. Jadi kalau ada orang adzan kapan saja, mungkin dia mau sholat ya tidak sah. Cuman permasalahannya kan sekarang di masjid musola tempatnya orang banyak. Maka ini ada rambu-rambu. Jika Anda adzan di masjid atau di musola yang terdengar suaranya kemana-mana, maka sunnahnya adzan saat itu untuk dikumandangkan di luar adalah harus awal waktu, tepat waktu. Tapi kalau sudah kelewat dari awal waktu, apalagi sudah lumayan jauh, sampai 1 jam lebih dan sebagainya, maka adzan tetap disunnahkan tapi jangan mengangkat suara tinggi-tinggi. Adzan duhurnya telat. Jam 2.30 baru adzan duhur. Orang kaget, dipikir sudah masuk sholat asar. Seperti itu fikihnya.
Termasuk ada urusannya masalah gaji. Tukang adzan yang digaji itu kewajiban pertama adalah memperhatikan waktu masuk sholat. Sehingga di saat waktu sholat masuk dia beradzan. Kalau di adzannya telat terus gajinya haram. Itu fikihnya begitu. Karena tukang adzan yang digaji itu untuk memperhatikan waktu sholat. Karena ditunggu oleh orang di kiri kanannya. Sehingga kalau sudah telat, ya jangan pakai mengeras suara. Dari sawah pulang ke musola masjidnya, sudah jam 4:30 langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ngira maghrib, buka yang lain nanti. Tapi adzan tetap disunahkan, tapi jangan dikumandangkan di luar, karena yang demikian itu akan mengganggu, bikin orang bingung yang ada di luar sana. Fikihnya semacam itu. Jadi kalau Anda melihat di kampung Anda, dilihat mungkin dia belum mengerti ilmunya. Yang jelas dia mungkin ilmunya sepotong-potong. Misalnya apa? Telat adzannya. Sudah adzan masuk lama atau tidak adzan berikutnya. Dia maksudnya benar, maksudnya menjalankan kesunahan. Kan mereka mau sholat. Karena mau sholat maka dia harus adzan. Dia nggak salah dari sisi ini. Cuman ngambil mikrofonnya itu loh yang jadi nggak benar. Bikin orang bingung. Itu. Jadi jangan gampang nyalahin dan jangan benci juga deh. Makanya dibuka pengajian di sana nanti adalah fikih adzan. Makanya kita membuat satu diklat untuk para imam masjid dan tukang adzan, namanya fikih sholat berjamaah dan adzan. Sebab yang tukang adzan itu tidak hanya cukup sebagai orang juara dalam lomba adzan. Hendaknya dia harus mengerti fikih adzan supaya sempurna di dalam melaksanakan adzannya. Jangan hanya mengandalkan suaranya bagus jadi tukang adzan nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.